I dream. We who live for truth, for love. Nagini. The moment has come to take our rightful place. Buat Anda para pencinta Harry Potter, pasti sudah tidak sabar menantikan film terbaru yang merupakan spin-off dari buku Harry Potter. Wajar, sebab sepanjang sejarah, Harry Potter telah menjelma sebagai salah satu buku dan film tersukses. Menariknya, meski masih baru akan tayang bulan depan, trailer film yang satu ini telah membuat ramai dan memunculkan berbagai kontroversi. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah sosok Nagini. Disinyalir, sosok Nagini dalam film yang berdasarkan mahakarya J.K. Rowling ini terinspirasi dari salah satu sosok mitologi di Indonesia. Seperti apakah sosoknya? Awal perdebatan dimulai ketika J.K. Rowling, sang penulis novel Harry Potter, memposting sebuah tweet yang menyatakan bahwa sosok Nagini terinspirasi makhluk mitologi asal Indonesia. Di trailer film terbarunya, sosok Nagini merupakan tokoh wanita yang dapat mengubah bentuk menjadi seekor ular besar dan merupakan kaki tangan Voldemort, musuh utama Harry Potter. Tokoh Nagini sendiri digambarkan selalu hadir sebagai sosok jahat yang selalu dikaitkan dengan pembunuh, penyusup, dan sosok yang sangat berbahaya. Dalam postingannya, ia menyebutkan, naga adalah makhluk dongeng mirip ular dalam mitologi Indonesia, dinamakan Nagini. Sosoknya digambarkan sebagai makhluk bersayap setengah manusia, setengah ular. Dari postingannya ini, banyak orang mengaitkan sosok Nagini dalam film Harry Potter dengan sosok Dewi Nagagini yang ada dalam wayang purwa di kebudayaan Jawa. Tak sedikit pula banyak yang menentang bahwa apa yang digambarkan J.K. Rowling sebagai sosok Dewi Nagagini tidaklah sesuai. Lalu siapakah sosok Dewi Nagagini sebenarnya? Apakah sosok Dewi Nagagini yang sesungguhnya sudah serupa dengan apa yang dibayangkan J.K. Rowling? Banyak kalangan yang mengatakan bahwa sosok Dewi Nagagini sangat bertolak belakang dengan tokoh Nagini dalam buku dan film Harry Potter. Sebagian mengatakan bahwa Dewi Nagagini masih merupakan keturunan para dewa. Dewi Nagagini ini adalah sebetulnya anaknya Hyang Antaboga dalam cerita wayang. Ini adalah cerita wayang Jawa yang menceritakan bahwa Hyang Antaboga ini adalah penguasa bumi. Jadi dia penguasa tanah ya. Oleh karena itu ya karena Hyang dia seorang yang punya kesaktian. Ya salah satu secara dengan dewa ya. Nah, sang Hyang Antaboga ini punya anak yang namanya putrinya, perempuan Nogogini. Jadi sebagai putrinya ini. Jadi sebetulnya sang Hyang Antaboga atau Hyang Antaboga ini di Sabto Pratolo. Pratolo itu tanah ya, bumi. Jadi dia di dalam tanah, istananya ada di dalam tanah. Ini kerajaan juga sebetulnya ya, tapi diceritakan bahwa dia punya anak saja, Dewi Nogogini ya. Nah inilah saya kira hubungan di mana cerita wayang ini adalah cerita yang asli Jawa ya. Ini adalah carangan, jadi tidak ada di cerita Mahabharata India. Dan orang Jawa sangat kreatif, karena cerita Ramayana Mahabharata juga dijawakan gitu, dijawakan disesuaikan dengan konteks filosofi Jawa. Jadi cerita wayang Jawa ini udah lepas sekali dari cerita wayang dari India begitu. Dewi Nagagini sendiri memiliki rupa seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Dalam wayang purwa, wayang dari tokoh Nagagini digambarkan memiliki mata berbentuk jahitan yang agak sipit dengan hidung mancung. Bibir selalu menyunggingkan senyum, ditambah dengan dagu yang sedikit mendongak. Dewi Nagagini berpakaian lengkap dengan kain penutup panggung dan mengenakan alas kaki yang menggambarkan bahwa sosoknya adalah sebangsa bidadari. Tidak hanya berparas cantik dan ayu, Dewi Nagagini juga ternyata memiliki sifat setia, sangat berbakti, cinta terhadap sesama makhluk, dan suka menolong. Tetapi dalam keadaan marah dan terdesak, sosok Nagagini adalah seorang bidadari sakti mandraguna
dan dapat mengubah wujudnya menjadi seekor naga raksasa sakti dengan rupa yang sangat menyeramkan. Nah, dalam konteks makhluk-makhluk astral ya, sebetulnya mereka tidak digambarkan sebetulnya manusia ya. Ceritanya memang digambarkan sebagai manusia, tapi bentuk aslinya adalah ya udah karena dia penguasa di bumi ya sesuai dengan makhluk yang ada di bumi, di dalam tanah misalnya. Ya seperti apa, ular ya. Jadi mereka bentuknya seperti ular. Tapi karena dalam konteks dunia astral, ya mereka diceritakan yang punya kemampuan seperti manusia bahkan sakti ya. Dari penguasa bumi, lalu ada penguasa udara, penguasa air dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dia dalam cerita memang disebut sebagai salah satu dari penguasa ya sang yang ya, yang punya kekuasaan. Jadi saya kira jangan dilihat dari sisi kemanusiaannya. Mereka tetap makhluk-makhluk siluman lah ya, dunia astral gitu. Nah, mereka punya kekuasaan dan kalau di dalam masyarakat Jawa kan begini nih. Masyarakat Jawa sangat toleran dengan semua makhluk ciptaan Tuhan ya. Jadi tidak ada batas-batas antara dunia astral dengan dunia manusia. Mereka bisa berkomunikasi, bersilaturahmi ya. Jadi saling membantu bahkan. Nah, cerita ini tidak ada batasnya begitu. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi bentuk-bentuk kayak Sanghyang Anantabogo, kemudian Nogogini ini bentuk ular sebetulnya dalam cerita wayang. Hanya bisa berkomunikasi seperti manusia begitu. Bercerita mengenai sosok Dewi Nagagini, kita tidak bisa memisahkannya dari kisah Pandawa V dalam Perang Mahabharata. Dikisahkan dalam pewayangan Jawa bahwa Dewi Nagagini merupakan istri pertama dari Bima, tokoh wayang satria terkuat di Pandawa V. Dari hasil pernikahannya, lahirlah seorang putra bernama Antareja yang bahkan memiliki kesaktian melebihi Bima. Pada suatu hari ada cerita di mana Bima atau Bimo dalam cerita wayang ini, salah seorang Pandawa ya, dia menemui peristiwa di mana ketemu dengan Sanghyang Antaboga. Lalu melihat Dewi Nogogini ini ya mereka saling cinta, akhirnya didaupkan, dikawinkan. Dan ceritanya ringkasnya mereka punya anak yang namanya Antareja. Nah, inilah Antareja anak Bimo tapi dari unsur tanah ya. Yang dalam pencarian Bimo selalu mencari kesaktian dengan berbagai aspek atau unsur yang. Nah, sebetulnya kalau mau disebut Antareja adalah saudara tunggal bayu dari Gatotkaca, unsur udara ya. Jadi Bimo ini sudah bisa memastikan saudara tunggal bayu ini dua. Tadi kekuatan dari bawah bumi dan kekuatan dari langit. Ya, saya kira Antareja adalah salah seorang satria dari pihak yang baik Pandawa ya. Yang memang kesaktiannya ini sebenarnya sama dengan Gatotkaca. Kalau Gatotkaca di udara, dia di tanah begitu. Kesaktiannya itu dia yang saya tahu tidak bagian unsur tanahnya begitu kuat sehingga apapun yang ada di bumi ya itu kalah sama dia gitu. Jadi kesaktian yang beda dengan Gatotkaca di udara akan kalah dengan Gatotkaca. Tapi ini apapun yang ada unsur bumi, dia di atas bumi udah habis sama dia. Makanya perang Baratayuda dia selalu ditahan kan, nggak boleh ikut dia dikelabui dan sebagainya karena dia ya semuanya ada di bumi kan. Jadi itu yang kata orang Jawa ngedap-ngedapi ya, sangat menakutkan banget gitu. Setelah mengetahui penggambaran mengenai sosok Dewi Nagagini tadi, rasanya memang kurang tepat ya jika sosok Nagini dalam film Harry Potter digambarkan dengan sosok Dewi Nagagini. Entah apakah bukan sosok Dewi Nagagini yang dimaksudkan oleh J.K. Rowling, atau memang kontroversi ini memang sebuah strategi pemasaran. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan mengenai fakta seputar sosok Dewi Nagagini versi On The Spot. Terus stay di On The Spot untuk update info unik, wow, dan viral lainnya.